Rembulan di Pelupuk Mata, sebuah cerpen yang saya bacakan bersama saya, Marvel Pinocchio, dan selamat mendengarkan. Kupandangi telegram yang barusan kubaca, batinku galau. Ibu sakit Dian, pulanglah. Gitu satu-satunya kalimat yang tertera di sana. Mbak Tri menyuruhku pulang. Tapi, benarkah ibu sakit? Bayangkan ibu dengan penampilannya yang tegar berkelebat. Rasanya baru kemarin aku masih melihatnya berjalan, memberi makan ternak-ternak kami sendirian. Melalui padang rumput yang luas, berputar-putar ke sana kemari berjam-jam. Mengawasi rumah kecil kami yang hanya berupa noktah dari balik bukit. Tidak, ibu bahkan tidak pernah kelihatan lelah di malam hari. Saat semua aktivitas seharian yang menguras kekuatan fisiknya berlalu. Ibu selalu kelihatan sangat kuat. Tak hanya kuat, dari mulutnya pun masih kerap terdengar ungkapan-ungkapan pedas, khususnya yang ditunjukkan kepadaku. Jadi perempuan jangan terlalu sering melamun Dian. Bekerja, itu akan membuat tubuhmu kuat. Komentarnya suatu hari padaku. Padahal saat itu aku sama sekali tidak menganggur. Sebuah buku berada di pangkuanku, tapi ibu tak pernah menghargai kesukaanku membaca. Di mata beliau, itu hanyalah kegiatan tak berguna yang tak menghasilkan. Di waktu lain, ibu mengecam kebiasaanku rapat dengan para pemuda desa. Ibu sama sekali tak mau mengerti kalau rapat-rapat yang kulakukan bukan tanpa tujuan. Kalau kami anak-anak muda yang berkumpul di sana sedang mencoba menyumbangkan pemikiran bagi kemajuan desa. Bagi wanita sederhana itu, menghalau ternak lebih berguna daripada bicara panjang lebar dan ada pendapat. Kau pikir bicara bisa membuatmu mendapatkan uang? Ingin sekali saat itu aku mengangguk dan menantang matanya yang sinis. Tak tahukah ibu, di kota sana banyak sekali pekerjaan yang mementingkan kemampuan bicara. Seharusnya ibu melihat kegiatan pemilikan lurah desa tak hanya berkutat dengan ternak-ternaknya di padang rumput. Pak Kades takkan terpilih kalau dia tak punya kemampuan meyakinkan dan menenangkan rakyatnya. Akan tetapi kalimat itu hanya kutelan dalam hati, tak satu pun kumuntahkan di hadapannya. Caraku berpakaian pun tak pernah benar di matanya. Ada saja yang salah, yang tak rapilah, kelihatan lelaki-lelakian lah dan segalanya. Sebetulnya aku heran, kenapa tiga mbakku yang semuanya perempuan itu bisa melalui hari dengan keterpasungan pemahaman ibu. Mereka bisa sekolah paling tidak sampai SMP dan SMA tanpa banyak bertengkar dengan ibu. Lulus sekolah, menikah dan punya anak, dan sekali lagi tanpa mengalami pertentangan dengan ibu. Sedangkan aku, rasanya tak ada satupun yang pernah kulakukan dan dianggapnya benar. Selalu saja ada yang kurang dalam Dahulu sekali, aku pernah mencoba menyenangkan hati wanita itu. Ku coba memasakkan sesuatu untuknya, meski semua saudaraku tahu aku benci kegiatan dapur itu. Hasilnya, aku menyesal dan telah mencoba karena ibu sama sekali tak menghargai usahaku. Beginilah jadinya kalau anak perempuan cuma bisa belajar, tak tahu bagaimana memasak. Siapa yang mau menikahimu nanti kalau kamu begini, Dian? Dan saat itu aku makin tersungkur dalam ketidakberdayaanku menghadapi ibu. Perlahan aku malah berhenti berusaha menenangkan hatinya. Aku capek. Maka saat ada kesempatan pergi meninggalkan rumah dan meneruskan pendidikan di bangku kuliah dengan peluang beasiswa, ku gempur habis kemampuanku
dalam kesempatan itu tidak lepas dari tangan. Aku harus pergi menjauh dari ibu, dari komentar-komentarnya yang menyakitkan. Masih tergiang di telingaku suaranya yang bernada mengejek waktu melihat aku mempersiapkan diri menghadapi tes beasiswa itu. Kau tak akan pernah berhasil, Dian. Tak usah capek-capek. Wanita itu akan kembali ke dapur dalam kedudukannya. Tak kuhiraukan kalimat ibu. Seperti biasa, aku selalu berusaha menahan diri. Setidaknya hingga saat itu, kala pertahanan diriku roboh di tanah, dan untuk pertama kali aku berani menantang matanya yang selalu bersinar sinis dan kurasakan tanpa kasih. Saat itu, aku merasa begitu yakin wanita tua yang kupanggil ibu selama ini tak pernah dan tak akan pernah mencintai diriku. Dian, kok melamun? Aku mengusap air mata yang menitik. Lisa menangkap kesedihanku, menatapku lekat. Ada nuansa khawatir pada nada suara kemudian. Ada apa? Tulismu ada yang ditolak. Mana mungkin, ujarnya mencoba melucu. Aku tertawa pelan, mencoba mengurangi beban di hatiku. Kubalas tatapan matanya. Wajah tulus sahabat bayiku itu memancar di balik kerudung coklat yang dikenakannya. Aku berdehem berat. Li, percayalah, kalau kamu, aku bilang, ada ibu yang tak pernah mencintai anaknya. Lisa menatapku bingung. Pertanyaan ini mungkin aneh di telinganya. Apalagi aku tahu keluarganya adalah keluarga terhangat yang pernah kutemukan. Ibu Lisa tak hanya bijaksana, tapi juga selalu melimpahinya dengan banyak kasih dan perhatian. Jauh sekali bila dibandingkan dengan ibu. Aku rasa mencintai adalah naluri yang muncul otomatis saat seseorang menjadi ibu. Dian, itu karunia Allah yang diberikan pada setiap ibu. Rasa rapi mengayomi dan melindungi, jawab Lisa berhati-hati. Aku mengalihkan pandangan dari mataku. Kami sudah tinggal satu kos selama hampir 5 tahun. Kupercayakan seluruh kegembiraan dan saat-saat sulitku padanya. Tapi tak pernah sekalipun aku bercerita tentang ibu dan ketidakadilan yang diberikan pada wanita itu padaku. Sekali lagi air mataku menitik. Ingin sekali selama kurun 5 tahun ini aku tak pernah menjenguk ibu. Ya, tidak sama sekalipun. Meski batinku terasa kering, bagaimanapun sebagai anak aku hanya kasih yang ingin bisa kupersembahkan pada wanita yang melahirkanku. Sayangnya tak pernah ada kesempatan bagiku untuk mewujudkan itu. Ibu tak pernah menangkap sinar kasih di mataku, apalagi membalasnya dengan pelukan hangat. Ibu tak pernah peduli bagaimanapun aku tidak mulai membencinya secara perlahan. Mungkin tidak dalam artinya aku benci sesungguhnya. Terus terang, aku mulai menghapus namanya dalam hidupku. Dalam tahun-tahun yang telah kulalui, aku hanya mengirim surat dan foto pada semua kakak dan keponakanku. Tak satu pun kuutalamakan untuk ibu. Kalaupun secara rutin kusisihkan uang honor menulisku untuk ibu, itu pun tak pernah kukirimkan langsung, selalu lewat salah satu kakakku, paling sering lewat Mbak Sri. Aku belajar menyingkirkan kebutuhanku akan kasih sayang dan sikap keibuan darinya. Aku belajar melupakan ibu, Dian. Karena kamu menanyakan itu, suara Lisa kembali terdengar, batinku makin kisruh. Aku mendapatnya kalau
menurutku teman baiknya selama ini telah melupakan ibunya. Padahal dalam Islam tertera jelas keutamaan untuk berbakti dan menghormati ibu. Selama ini aku selalu berdalih di hadapannya dalam solat yang kulalui. Bukan aku tak mencintainya, tapi sepertinya itu kehendak ibu sendiri untuk melupakan. Ibu sakit, Li, apa yang harus kulakukan? Tanyaku akhirnya tanpa daya. Lisa tersenyum, tangannya kembali menggenggam jemariku. Itu aja kok bingung, barangkali dia kangen padamu. Tengoklah ibu di. Kapan terakhir kali bertemu? Teman baikku itu selalu teringat saat-saat libur kuliah yang tak pernah kumanfaatkan untuk pulang kampung. Sebaliknya dalam berkunjung ke tempatnya atau menghabiskan waktu di kos merentang hari. Aku tak pernah pulang, Lisa, sudah 5 tahun. Jawabku membuat Lisa tersedak. Pantas saja gadis itu kaget. 5 tahun bukan waktu singkat. Kamu harus pulang secepatnya, Di. Biar aku yang memesankan tiket kereta. Jangan lupa bawa oleh-oleh untuk ibumu. Apa ya? Kesukaan beliau. Tiba-tiba Lisa dilanda kesibukan dan kepanikan luar biasa, seakan membayangkan mengunjungi ibunya sendiri yang tak pernah ditemui selama 5 tahun. Tak perlu repot-repot, Lisa, biar ku urus sendiri. Tolakku halus, tetapi Lisa tetap bersikeras. Hei, jangan begitu dong, Di. Selama ini kamu selalu repot-repot saat mengunjungi kami. Jadi, biarkan aku yang mengurus perjalananmu kali ini. Lagi pula, kamu harus terus mempersiapkan prestasi skripsimu kan? Aku menyerah. Sebelum Lisa pergi, aku menatapnya sekali lagi. Kamu yakin aku harus pulang, Li? Pertanyaanku hanya disambut dengan hangatnya. Tentu pulanglah, ibu pasti kangen padamu, Dian. Andai Lisa tahu perempuan macam ibu. Perempuan macam apa ibuku itu? Beliau lebih keras dari karang. Lisa kurang masih bisa terkikis air laut. Tetapi ibuku, rumah mungil kami tak pernah berubah. Juga rumah petak kecil di sampingnya, di mana ketiga mbakku dan keluarga tinggal. Saat aku masuk ke dalam, kulihat ruangan tampak tidak terserapi biasanya. Barangkali kehilangan sentuhan tangan ibu. Mbak Tri bilang, setahun belakangan ini ibu beberapa kali jatuh sakit. Akan tetapi beliau tidak pernah mengizinkan mereka mengabarkan padamu. Karena ibu tak butuh kehadiranku, bisikku dalam hati. Mbak Ningsih yang melihat kecangguhanku melepaskan di pangkuannya duduk 2 bocah kecil berhayut manja. Ibu tak ingin aku mengganggu kuliahmu, Dian. Aku tersenyum sinis mendengar perkataan kakak tertuaku itu. Sejak kapan ibu memikirkan kuliahku? Bukankah baginya anak perempuan cuma akan ke dapur? Mbak Ayu yang lebih banyak diam pun ikut menambahkan, ibu sering bertanya pada kami, Dian, berkali-kali, malah sudah tahun ini keberapa kuliahmu? Berapa lama lagi selesai? Sebetulnya ibu sangat kangen kepadamu, Dian, tapi ibu lebih mementingkan kuliahmu. Mbak Tri menambahkan di tengah aktivitas menyusui anaknya. Tapi aku tak merasa perlu diyakinkan. Aku kenal ibu, dan selama jadi anaknya tak pernah ibu bersikap kasih padaku. Tak sekalipun perkataan kakak-kakakku barusan semata-mata untuk menyenangkan hatiku, agar aku tak merasa kejadian 5 tahun yang lalu, pertengkaran hebatku dengan ibu, pertengkaran yang makin menatapkan hatiku untuk pergi.
Malam itu ibu berkali-kali menumpahkan kalimat-kalimat pedas padaku. Tujuannya satu, agar aku tak pergi. Bagiku, sikap ibu saat itu sangat egois dan kekanak-kanakan, sementara orang lain akan menyambut gembira keberhasilan anak-anaknya meraih beasiswa macam ini. Beliau sebaliknya, tak tahukah ibu kalau aku harus menyingkirkan ribuan orang untuk meraih prestasi ini. Ku coba menuliskan telinga, tetapi kalimat-kalimat pedasnya tak berangsur surut, malah bertambah deras. Pergi ke kota bagi perempuan macam kau, Dian, hanya akan menjadi santapan laki-laki. Tak ada tempat aman kecuali di kampung sendiri. Ibu tak ingin kau membuat malu keluarga, pulang dengan membawa aib. Astagfirullah. Ibu kira perempuan macam apa aku? Mulutku sudah setengah terbuka untuk membantahnya, tetapi ketika saudaraku mencegahku, melihat sikapku yang menantang kemarahan ibu makin tak terbendung. Jangan coba membantah, kurang baik dan terpelajar apa si Retno. Lalu Sumirah, bahkan anak Pak Haji Tarjo pulang-pulang malah jadi perempuan jalang. Aku tak ingin punya anak jalang. Cukup, aku tak bisa menahan kesabaranku lebih lama. Darahku seperti mendidih mendengar kalimat-kalimat ibu. Kalau saja ibu cukup mengenalku, kalau saja ibu punya sedikit kepercayaan pada anaknya sendiri. Ibu cuma percaya pada dirinya sendiri, seakan-akan semua orang akan mengalami nasib buruk. Saat ditinggal bapak, ya bapak memang meninggalkan kami. Janjinya bahwa lelaki itu akan kembali ke kota dengan membawa perubahan pada nasib kami. Cuma omong kosong. Di sana bapak justru menikah lagi. Dan ibu yang menganggap dirinya sempurna sebagai wanita merasa sakit hati. Setelah itu semua yang berbau pembaruan dan kemajuan dimusuhinya habis-habisan, termasuk niatku ke kota untuk mencari ilmu. Kutatap mata ibu dengan sikap menantang. Suaraku bergetar saat berkata-kata padanya. Seharusnya ibu bangga padaku, seharusnya ibu menyemangati, bukan malah terus-menerus mengejekku, Bu. Sekarang Dian tahu kenapa bapak meninggalkan ibu, kataku berani. Di depanku ibu menatap mataku tajam, matanya diliputi kemarahan atas kelancanganku. Kenapa bapak meninggalkan ibu? Ayo jawab kenapa? Sia-sia usaha mbak-mbakku yang lain untuk mengerem mulutku. Dalam kemarahanku, kulontarkan luka yang mungkin akan melekat selamanya di hati ibu. Karena ibu picik, itu sebabnya ku banting pintu kamarku dan mengurung diri semalaman. Menangis, batinku puas telah kukatakan apa yang menurutku harus didengar ibu. Besoknya pagi-pagi sekali, hanya berpamitan pada mbak-mbakku, aku pergi dengan bungkahan luka di hatiku, barangkali juga di hati ibu, tapi aku tak peduli. Saat aku mengenal Lisa dan teman-teman muslimah lain, baru ku sesali sikapku. Harusnya aku tak bersikap sekasar itu pada ibu, tak membalas kekasarannya dengan tindakan serupa. Meski begitu, penyesalanku tak bisa mengubah perasaan yang kadang hanya berhadap ibu. Aku masih menyukai wanita yang melahirkanku itu, seperti juga beliau tak menyukaiku. Dian, ibu sudah bangun. Mbak Tri menyuruh tanganku mengembalikanku dari kenangan masa lalu. Kubuka pintu kamar ibu. Suara derit engsel yang berkarat terdengar. Kulihat ibu berbaring lemah di dipan. Keperkasaannya selama ini kulihat nyaris tak tersisa. Tangan kurusnya mengajakku mendekat. Di bawah cahaya lampu teplok, kurayapi wajahnya yang penuh guratan-guratan usia.
Ibu tampak begitu tua. Apa kabarmu, Dian? Suaranya nyaris berupa bisikan. Baik, Bu. Kusadari suaraku terdengar begitu datar, barangkali mewakili kehampaan perasaanku. Ibu tak memandang kaget. Penampilanku yang pasti merupakan pemandangan baru baginya. Atau ibu terlalu sakit untuk mencela busana muslimah yang kukenakan. Sekali lagi, batinku berkomentar sinis tanpa bisa dicegah. Kamu kelihatan kurusan, Dok, ujar ibu setelah beberapa saat kami terdiam. Aku tak menanggapi. Sebaliknya, mataku mengitari ruangan kecil itu, semuanya hampir tak berubah. Kenapa ibu bertahan dalam kesederhanaan ini? Bukankah seharusnya dengan ternak-ternak itu ibu hampir hidup lebih layak? Belum lagi ketiga mbakku, mustahil mereka memberikan tambahan masukan, biarpun sedikit untuk ibu. Aku memperhatikan ruangan ibu. Kasur tipis di atas dipan yang pasti tak nyaman untuknya. Cahaya penerangan pun tidak memadai. Padahal di rumah ketiga saudara perempuanku sudah diterangi cahaya listrik. Lalu uang kirimanku yang rutin meski tak seberapa mestinya cukup meringankan ibu. Tetapi kenapa kulihat meja jati tua di samping ibu, ada beberapa obat-obat di sana. Kertas-kertas dan beberapa foto yang dibingkai kudekatkan tubuhku untuk melihat jelas. Mendadak mataku nanar. Masya Allah, aku tak sanggup berkata-kata. Suaraku tahan diriku sebisa untuk tak menangis. Ibu yang menyadari arah pandanganku menjelaskan, jangan salahkan mbakmu, Dian, foto-foto itu ibu yang maksa minta. Kadang ibu pandangi jika ibu kangen kamu. Lihat, itu pasti waktu kamu masih tingkat 1 ya. Belum pakai jilbab. Yang lainnya sudah rapi berjilbab. Kulihat ibu tersenyum, di matanya ada kerinduan yang mendalam. Batinku kembali tercengang. Ibu kangen padaku, betulkah? Apa yang membuat ibu begitu berubah? Usia tuanya makin 5 tahunkah? Hatiku masih bertanya-tanya kenapa larinya sikap keras dan ketus ibu. Tolong ibu, Nduk, ibu ingin duduk di beranda. Pintanya sekonyong-konyong, kupapah tubuh ringkihnya keluar. Di atas sana langit mulai gelap. Beberapa bintang meramaikan rembulan yang mulai muncul. Langit jingga tampak terbias indah menyambut malam. Bersisian kami duduk di beranda. Beberapa waktu berlalu dalam keheningan tanpa kata-kata. Tetapi bisa kulihat wajah ibu tampak cerah menatap langit yang kuhias purnama. Lalu, Ningsih, tergopoh-gopoh mbakku muncul mendengar panggilan dari ibu. Dalam, Bu. Tolong ambilkan kotak kayu ibu di bawah tempat tidur ya. Tak lama Mbak Ning sudah muncul lagi dengan kotak kayu yang terlihat amat tua diserahkannya kepada ibu. Bukalah, Dian, ini untukmu. Ibu selalu takut tak pernah memberikannya kepadamu. Ibu sudah tua, Dian, suara ibu. Matanya sambil menatap langit. Meski tak mengerti, kuturuti permintaan orang tua itu. Dan tanpa bisa ku cegah, kedua bola mataku terbelalak melihat isinya. Uang, di mana uang? Di mana-mana uang. Begitu banyak, dari mana ibu mendapatkannya? Ibu terkekeh sendiri melihat terkejutanku. Beberapa giginya sudah ompong terlihat. Itu untukmu, Dian. Aku menutup kembali kotak kayu itu, kuserahkan kepada ibu. Dia ndak butuh uang, ibu. Beberapa tahun ini sudah ada kerja sambilan. Jaga toko sambil nulis-nulis, ujarku berusaha menolak. Ibu tahu, ibu baca surat yang kukirimkan kepada mbak-mbakmu. Tapi itu uangmu, kau membutuhkannya. Mungkin
Tak lama lagi suara ibu memaksa. "Ah, wisudaku, itukah yang ibu pikirkan? Wisuda tak perlu biaya sebanyak ini, Bu," tolakku lagi. "Tapi kau harus menerimanya, Dian. Itu uangmu, uang yang kirimkan selama ini untuk ibu lewat mbakmu. Bagian ada juga hakmu dari penjualan ternak," jelas wanita itu lagi. Aku melongo, teringat di depan ibu yang kasurnya tipis tampak templok, kursi di ruang tamu yang sudah jelek, dan bufet yang kusam. Bukankah dengan uang itu ibu bisa hidup lebih layak? "Kenapa tak ibu pakai untuk keperluan ibu?" tanyaku heran. Ibu hanya tersenyum, matanya mencari-cari rembulan yang setengah tertutup awan. "Ibu tak perlu uang sebanyak itu, Dian. Lagi pula, ibu khawatir tak bisa lagi memberimu uang. Dian kan sudah jelaskan ke ibu, Dian sudah bisa cari uang sendiri, meski sedikit-sedikit. Ibu tak perlu repot memikirkan aku," ujarku keras kepala. Tapi lagi-lagi ibu memaksa. "Kau akan membutuhkannya, Dian, untuk ke pernikahanmu nanti. Semua mbakmu hidup sederhana, anak mereka banyak, mungkin tak akan banyak bisa membuatmu jika hari itu tiba." Dek, hatiku berdetak. Untuk pernikahanku, sejauh itukah ibu memikirkan? Kata-kata ibu berikutnya bagai telaga sejuk mengaliri relung-relung hatiku. "Maafkan ibu jika selama ini keras kepadamu, Dian. Kamu benar-benar, ibu memang picik. Karena ibu tak ingin kau terluka, ibu tak ingin kau kecewa. Itu sebabnya ibu tak pernah memujiku, dan ibu tak pernah memujimu. Kau harus punya hati sekeras baja untuk menghadapi hidup. Ibu ingin anak bungsu ibu menjadi sosok yang berbeda, seperti rembulan merah jambu. Bukan kuning keemasan seperti yang biasa ibu lihat." Ibu menunjuk purnama yang berderang. Ibu mengikuti telunjuknya, batinku terasa lebih segar. Rembulan merah jambu, itukah yang diinginkan ibu menjadi seorang dalam arti sebenarnya, punya karakter dan prinsip yang berbeda. Siap mengarungi kerasnya selama ini, hatiku berbunga-bunga. Semua kehampaan, kebencian, dan kesesalanku pada wanita itu tiba-tiba terbang ke awan. Aku tak lagi membencinya. Ternyata aku cukup punya arti di mata ibu. Aku rembulan di hatinya. Tanpa ragu, kupeluk ibu erat. Bersama-sama kami menghabiskan waktu yang tak terlupakan di beranda, memandangi langit dan rembulan yang kini merah jambu dalam pandanganku. Oke, terima kasih semuanya bagi yang sudah mendengarkan. Kalau menurut Anda menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau menurut Anda tidak menarik, silahkan di dislike. Dan terima kasih, sampai bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.